Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan segera masuk ke dalam ibadah online GSJA Efrata. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita semua mempersiapkan diri kita dengan memakai pakaian yang rapi dan pantas, karena kita akan bertemu Tuhan Yesus. Meski beribadah secara online, hindari hal-hal yang dapat mengganggu selama beribadah, seperti mematikan dering handphone dan tidak sambil makan atau minum. Persiapkan Alkitab dan buku catatan. Mengikuti ibadah sampai akhir sama seperti saat di gereja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudari, ibu bapak sekalian. Kita akan mulai ibadah online kita pada hari Minggu yang pertama di bulan Juni ini. Kita memuji Dia, kita mengagungkan Tuhan kita, karena Dia adalah Allah yang ajaib. Selamanya Dia akan tetap ajaib. Segala yang diperbuatnya adalah heran di dalam kehidupan kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ajaib
Kami berdoa Tuhan untuk ibadah online kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dimanapun anak-anak kami berada Tuhan, dimanapun anak-anak berada, dimana setiap keluarga yang bersama-sama datang Tuhan, dimana 2-3 orang berkumpul, di sana Engkau hadir Tuhan. Kuasa kasih Roh Kudus-Mu Tuhan akan mengurapi kami, akan memberi kami kekuasaan Tuhan. Engkau akan menjawab setiap keperluan jiwa kami Tuhan. Kami tahu Roh Kudus, Engkau sangat luar biasa, Engkau sangat berkuasa Tuhan. Dan kuasa-Mu saat ini Tuhan akan mengalir lewat pujian yang akan kami nyanyikan ya Tuhan. Bahwa Engkau sesungguhnya Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan alam semesta ini, dan Allah yang mengatur semuanya. Di dalam tangan-Mu lah segala kemuliaan, di dalam tangan-Mu lah Tuhan segala kuasa. Engkaulah Allah Tuhan, Allah yang akan kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang akan berbicara secara pribadi kepada kami, Allah yang akan menjamah kami secara pribadi Tuhan. Dan Allah akan membuat banyak perkara-perkara yang besar, bahkan mujizat-mujizat yang belum pernah kami lihat, belum pernah kami rasakan Tuhan. Kami akan melihatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Bacaan firman pagi ini terdapat di dalam Habakuk 2 ayat 13 dan 14. Berbunyi sedemikian. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan alam semesta asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api, dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Allah, seperti air yang menutupi dasar laut. Haleluya. Haleluya. Saudara, tidak terbayang kebesaran Tuhan. Kita menyanyikan itu. Tidak terbayang kekuatan Tuhan. Dia megah bagi kita. Kita menyanyikan dengan segenap hati kita, segenap pengharapan kita kepada Tuhan. Kita memuji Dia dengan seluruh kehidupan kita. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu,
Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita masing-masing, pertama saya ingin menyapa keluarga besar GSJ Efrata. Shalom. Bagaimana kabar saudara masing-masing? Saya berharap dan saya percaya kabar saudara luar biasa. Amin. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap saudara yang ikut bersama-sama dengan kami di dalam doa selama 10 malam. Ada beberapa hal di dalam doa 10 malam itu, kesaksian-kesaksian yang menelepon kami, saudara-saudara. Ada jemaat yang mengirimkan link kepada orang tuanya ketika sang jemaat lupa mengirimkan link kembali, link doa kembali. Orang tuanya meminta supaya dia akan mengirimkan link-link itu, sehingga mereka juga diberkati. Saya juga, saudara-saudaraku, mengirimkan link doa 10 malam itu kepada kakak saya yang di Jakarta. Begitu juga mama saya yang ada di Muara Bungo. Kesaksian mereka tadi pagi kemarin, dia cerita bahwa luar biasa. Dia ceritakan bahwa itu pengalaman yang jarang terjadi dan sudah di hari tuanya tidak pernah terjadi lagi, sehingga dia merasa bahwa dia dipuaskan ketika doa selama 10 malam itu. Apa khususnya mama saya, setengah jam sebelum link dikirimkan sudah dia persiapkan HP-nya supaya tidak menerima panggilan yang lain, supaya dia bisa menerima secara cepat. Dan begitu juga saudara-saudaraku, kita juga mengirimkan ke mertua kami, mamahnya Ibu Lydia, link itu, sehingga kebetulan mereka tidak gereja di mana mereka berjemaat, tahun ini tidak mengadakan doa 10 malam, sehingga doa selama 10 malam yang kita ikuti bersama-sama itu diikuti juga oleh mertua saya. Jadi memang saya katakan, walaupun lelah saudara-saudara, tapi membawa nikmat luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Secara online, tapi ketika kita sungguh-sungguh mengangkat pujian, menyembah, mereka juga ketika mereka mendengar, mereka diajak mengangkat tangan, diajak berdoa, diajak menyembah, mereka semua melakukan hal yang sama. Jadi mereka juga dijamah, dilawat oleh Tuhan. Terima kasih, itu semua karena doa-doa saudara. Oleh sebab itu hari ini kita akan masuk dalam penyampaian firman Tuhan. Saya juga berdoa supaya firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya dan setiap orang yang melihat link ini. Saya akan berbicara tentang, temanya adalah cara cerdas memandang masalah. Kita buka kitab Ayub pasalnya yang ke-23, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Dikatakan, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Aku ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, hari ini biarkan firman-Mu memberkati kami, firman-Mu meneguhkan kami, firman-Mu memotivasi kami, firman-Mu mendorong kami, firman-Mu membawa kami semakin dekat dengan Tuhan, membawa kami semakin percaya kepada Tuhan, firman-Mu membuat kami semakin dewasa, firman-Mu memulihkan kami, firman-Mu meneguhkan kami, firman-Mu memperbaiki nilai-nilai kehidupan kami, firman-Mu membuat kami, firman-Mu membuat nilai-nilai kerajaan Allah semakin baik di dalam hidup kami ketika kami melakukan bekerja, melakukan segala aktivitas kami di luar sana, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Roh Kudus tolong kami supaya kami mampu untuk melakukannya bersama-sama. Beri kami hikmat, beri kami marifat yang dari Tuhan, sehingga kami tidak hanya
bisa mendengar, tapi kami juga dapat melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Sebelum kita masuk kepada cara cerdas memandang masalah, saya ingin membawa saudara masuk kepada sesuatu yang banyak kali atau acap kali kita melakukannya, khususnya orang-orang percaya, yaitu saya katakan ada 6 cara pandang yang salah ketika memandang masalah. Pertama, cara pandang yang salah adalah memandang masalah itu lebih besar daripada Allah yang dia punya, Allah yang dia miliki. Tantangan terbesar, saya katakan tantangan terbesar dalam hidup seseorang adalah pada saat menghadapi masalah di dalam hidupnya. Dan banyak orang fokus pada seberapa besar masalahnya, sehingga gagal melihat kuasa Allah yang sebenarnya lebih besar daripada masalah itu. Maka dari itu, saudara-saudara, saya mengajak saudara harus ada cara pandang yang baru supaya kita dapat melewati masalah yang kita hadapi dengan baik. Alihkan fokus saudara bahwa masalah Anda lebih besar kepada kuasa Allah yang lebih besar dan sanggup menyelesaikan setiap masalah di dalam kehidupan saudara. Cara pandang yang salah terhadap masalah adalah yang kedua, selalu memandang masalah sebagai sesuatu yang negatif. Ini seperti yang orang memakai kacamata hitam. Seseorang yang memakai kacamata hitam akan membuat objek yang begitu terang tetap terlihat gelap. Sama halnya jika kita memandang masalah sebagai sesuatu yang negatif, bisa jadi adalah yang salah itu kacamata yang kita pakai. Cara pandang kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Coba kita berusaha mempelajari berkat apa yang sedang dibawa oleh masalah itu, berkat apa yang sedang dibawa oleh ujian itu, berkat apa yang sedang dibawa oleh persoalan itu, saudara-saudaraku. Kalau kita memandang masalah itu dari sudut yang negatif, maka kita buru-buru mempersalahkan orang lain, buru-buru mempersalahkan orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, jangan pernah memandang masalah itu dari hal yang negatif. Masalah tidak selalu adalah masalah. Dalam Alkitab, masalah justru jadi membawa berkat bagi orang-orang yang sedang menghadapinya. Salah satu contohnya, Daud berusaha dibunuh oleh Raja Saul. Dalam pelariannya dia banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami masalah, banyak mengalami kesulitan. Tetapi akhirnya masalah kesulitan yang dihadapi oleh Daud menghasilkan buah berkat yang luar biasa. Dia menjadi raja yang sangat berkuasa dan besar dan berpengaruh pada zamannya. Yusuf, saudara-saudaraku, menunggu selama 13 tahun. Selama 13 tahun itu dia mengalami masalah, penderitaan. Saudara tahu itu semua. Kesulitan silih berganti datang dalam hidupnya. Tetapi saudara-saudaraku, masalah kesulitan itu membuahkan hasil berkat, sehingga dia berhasil menjadi orang nomor 2 di Mesir. Abraham menunggu 25 tahun janji Tuhan. Di dalam penantiannya, Abraham itu menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan yang begitu berat dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya persoalan dan masalah itu bisa berakhir dan membawa berkat buat dia. Akhirnya Tuhan memberikan Ishak kepada dia. Musa menunggu 40 tahun. Menunggu 40 tahun itu bukan tidak ada masalah. Tapi kalau saudara baca Alkitab, melihat biografinya Musa, begitu banyak masalah yang dihadapi selama 40 tahun.
Tetapi akhirnya saudara-saudara, masalah itu bisa membawa berkat buat dia. Dia bisa membawa orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, memimpin orang-orang Israel memasuki tanah perjanjian. Jadi saudara-saudaraku, saya katakan, jangan buru-buru memandang masalah itu dari sudut pandang negatif. Karena Alkitab menjelaskan kepada kita, selalu ada berkat di dalam persoalan-persoalan hidup kita. Cara pandang yang kelima, cara pandang yang salah, yang sering dilakukan oleh orang-orang percaya, orang Kristen, adalah memandang masalah itu adalah hasil dari pekerjaan iblis. Kita sering melihat masalah sebagai sesuatu yang jahat, sesuatu yang merupakan bagian dari pekerjaan iblis. Padahal tidak selamanya seperti itu, saudara-saudaraku. Seringkali justru Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita untuk tujuan tertentu, untuk tujuan kebaikan kita. Ayub, di dalam pembahasan kita nanti, saudara-saudara, memang segala kesusahan yang dialami oleh Ayub, segala penderitaan yang dialami oleh Ayub, kalau saudara baca pasal 1 dan pasal 2, adalah hasil dari pekerjaannya iblis. Tapi jangan buru-buru mengatakan bahwa iblis yang dipersalahkan. Tidak, saudara. Namun Ayub tidak akan mengalami segala kesusahan itu jika Allah sendiri tidak mengizinkannya. Dan ketika Allah mengizinkannya, Tuhan tahu bahwa Ayub mampu mengatasinya, dan Tuhan akan tambahkan berkat-berkat yang lebih dahsyat dalam kehidupannya. Kalau kita sedang menghadapi pergumulan, kita sedang menghadapi masalah, apakah masalah tentang rumah tangga kita, apakah itu masalah anak kita, apakah itu masalah pekerjaan kita, apakah itu masalah tentang bisnis kita, apakah itu masalah tentang kesehatan kita, apakah itu masalah ekonomi kita, apakah itu masalah keuangan kita, coba jangan buru-buru berkata bahwa ini pekerjaan iblis. Coba datang kepada Tuhan dan mencari tahu, apa sih maksud, apa sih berkat yang Tuhan sediakan di balik semua pergumulan dan masalah yang kau sedang hadapi. Ada cara pandang yang keempat, yang salah, yang kerap kali dilakukan oleh orang-orang percaya, yaitu adalah memandang masalah sebagai akhir dari kehidupan mereka. Mereka menganggap masalah ini akan mengakhiri hidup mereka. Mereka menganggap bahwa masalah yang datang kali ini membuat mereka habis, udah nggak ada harapan lagi. Padahal sebenarnya sering tidak demikian, saudara-saudaraku. Masalah sebenarnya adalah sebuah proses yang tidak jarang Tuhan pakai untuk mengasah karakter kita, sehingga kita siap masuk di dalam rencana Allah yang besar, sehingga kita bisa terus masuk dan terus masuk, mengalami, melakukan rencana-rencana Allah yang luar biasa itu dalam hidup kita. Bukankah itulah sebabnya kita ada sampai sekarang ini, sudah, untuk melakukan perkara-perkara besar buat Allah. Yusuf mengalami banyak masalah, tetapi pada akhirnya ia sadar bahwa semua masalah itu demi kebaikan dia. Dia tahu masalah itu karena kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, tapi dia tidak mempersalahkan dan tidak mengatakan habis sudah saya, ini air hidup saya, nggak mungkin lagi saya bisa berhasil. Tidak, saudara-saudara. Yusuf, saudara, bisa melihat perjalanan hidupnya, betapa luar biasanya persoalan masalah yang dia hadapi, saudara-saudara. Tapi dia melihat bahwa masalah yang sedang terjadi itu demi kebaikannya. Oleh sebab itu di kitab Kejadian pasal 50 ayat 20, ini baru kita tahu setelah dia mengungkapkan, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti ini, seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dulu mungkin ada
ada sedikit terbersit di hati dan di pikirannya Yusuf, bahwa semua masalah ini karena saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya gak suka kepada dia, karena saudara-saudaranya tidak mau melihat dia lebih baik di mata orang tuanya daripada saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Mungkin di dalam perjalanan hidupnya dia mulai mempersalahkan lain dan sebagainya. Tapi saudara-saudaraku, itu semua bisa di counter dengan kalimat ini, bahwa dia selama ini tidak pernah mempersalahkan orang lain, apalagi mempersalahkan saudara-saudaranya, yang membuat dia sampai mengalami masalah dan kesulitan. Itu dimulai dari kata pasal kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Memang kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan kebaikan buatku. Saudara-saudaraku yang dikasihi itu, yang kelima yang sering kali dilakukan oleh orang-orang Kristen, cara yang salah memandang Alkitab adalah memandang masalah sebagai sesuatu, memandang masalah sebagai hari sial. Kenapa aku hari ini sial ya? Sial banget hari ini. Kalau ditanya kenapa kamu murung, sial hari ini, saya menghadapi ini dan menghadapi ini. Tapi saudara-saudaraku, ketika kita menghadapi suatu masalah dan kita memandang itu sebagai hari sial, maka dikatakan, maka hari sialah yang selalu di dalam hidup kita alami, saudara. Ada juga cara yang keenam yang sering dilakukan oleh orang-orang Kristen. Cara pandang yang salah yang keenam ada memandang masalah sebagai musuh. Kalau saudara memandang masalah itu sebagai musuh, maka Anda akan dipenuhi oleh ketakutan, maka Anda akan dipenuhi oleh kekhawatiran, maka Anda akan dipenuhi oleh kecemasan, maka Anda akan dipenuhi oleh kepanikan. Terkadang masalah itu bukan musuh kita. Mengapa banyak orang khawatir dan takut dan mulai panik dan putus asa? Karena menganggap masalah itu jadi musuh mereka, yang akan membunuh mereka, yang akan menghancurkan mereka, yang akan menghancurkan masa depan mereka. Tapi sebaliknya, Tuhan kadang mereka-rekanya untuk kebaikan saudara dan kebaikan saya. Kalau begitu bagaimana cara kita memandang sebuah persoalan? Bagaimana cara cerdas memandang sebuah persoalan? Kita akan belajar dari kitab Ayub, dan kita belajar juga dari pribadi si penulis itu sendiri, saudara-saudara. Pertama, cara cerdas memandang sebuah masalah adalah Ayub memandang masalah itu yang sedang terjadi, yang sedang dia alami oleh hidupnya sebagai proses pemurnian emas. Itu saudara bisa temukan di pasal 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, apa sih Pak Kennedy masalah yang dihadapi oleh Ayub? Saya anjurkan saudara baca pasal 1 dan pasal 2. Saudara akan menemukan betapa beratnya masalah yang dihadapi oleh Ayub. Memang Ayub tidak memungkiri, saudara-saudara, saat dia sedang menghadapi ujian, saat dia menghadapi masalah, saat dia menghadapi pencobaan, saat dia menghadapi persoalan yang begitu berat itu, Ayub merasa seolah-olah Allah itu jauh. Ayub merasa seolah-olah Allah itu tidak peduli dengan dia. Ingat, ini baik-baik, saudara. Saudara pernah menjadi seorang murid. Ketika saudara menghadapi ujian di kelas, saudara tidak tahu soalnya. Saudara mulai berkata, Pak Guru, gini gimana isinya? Guru itu tahu, walaupun tahu isinya, tahu apa yang harus dia kerjakan, tetapi guru itu tidak pernah memberitahukannya. Mengapa? Karena guru itu tahu muridnya sedang ujian.
tahu ketika muridnya ujian, itu berarti muridnya akan selesai ujian, dia akan naik kelas. Semakin dekat kepada keberhasilan. Mungkin kalau Tuhan diam, saudara-saudara, karena dia tahu kita sedang ujian. Amin, saudara-saudara. Ayub merasa ketika dia menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, seolah-olah Allah itu mengabaikan doa-doanya. Seolah-olah Allah tidak hadir saat membutuhkan pertolongannya. Seolah-olah Allah diam. Seolah-olah Allah seolah-olah Ayub tidak menemukan Allah, meskipun ia mencari ke utara, Alkitab katakan, ke selatan, ke timur, ke barat. Saudara bisa baca ayat yang ke-8 dari pasal 23 tadi dan ayat 9. Sesungguhnya kalau aku berjalan, kata Ayub, ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Itulah keadaan Ayub, saudara. Dia pergi ke utara, dia pergi ke selatan, dia pergi ke timur, dia pergi ke barat untuk menemukan jawaban dari Allah, untuk menemukan pertolongan Allah. Seakan-akan Allah itu berdiam. Dan kalau sudah seperti itu, Anda harus seperti Ayub, bahwa kita sedang ujian, saudara-saudara. Guru jadi diam. Ayub memandang masalah sebagai alat yang kedua. Cara cerdas memandang sebuah masalah adalah Ayub memandang masalah itu sebagai alat. Kalau kita memandang masalah sebagai alat di tangan Tuhan untuk memurnikan iman kita, untuk membentuk kita, untuk membuat kita menjadi bejana kemuliaannya, maka seharusnya yang tetap ada dalam hidup kita bersyukur, saudara-saudara. Yang tetap ada adalah memuji Tuhan. Yang tetap ada adalah perkataan dari mulut kita bahwa Tuhan itu baik. Selama-lamanya dia baik, saudara-saudara. Yang tetap ada di dalam pujian kita, di dalam mulut kita, sama seperti Ayub. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itulah seharusnya perkataan kita ketika kondisi kita berat, ketika masalah yang menimpa kita berat. Saudara-saudaraku, lihat cara Ayub, sangat keren, sangat luar biasa ketika dia memandang sebuah masalah itu. Dan itu adalah cara yang cerdas. Cara cerdas yang ketiga adalah Ayub memandang kehidupan ibarat emas, berharga di mata Tuhan. Emas itu berbeda dengan kayu. Kalau emas dibakar, emas itu hanya berbeda wujudnya, jadi cair. Tetapi nilainya tetap emas, saudara-saudara. Berbeda dengan kayu, ketika kayu dibakar, berubah jadi abu. Nilainya bukan jadi kayu, tapi jadi abu. Saudara, ini berharga di mata Tuhan. Kita ini biji mata Tuhan. Dikatakan kita ini dibentuk, dicatat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti emas itu, sama seperti nilai uang, saudara-saudara. Walaupun uang kertas yang 100.000 itu, saudara-saudara, sekalipun dia diinjak-injak, udah kena banjir, kena lumpur, ketika dicuci, nilainya tetap 100.000, saudara-saudara. Walaupun orang sudah injak dia, mobil sudah tabrak dia, sudah lindas dia, tetapi ketika dibawa ke warung, saudara, nilainya tetap 100.000. Seharusnya kita ini seperti Ayub katakan, kita ini emas. Kalau kita diuji, seharusnya kadar nilai kita nggak berubah, saudara. Tetap jadi anak Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap mencintai Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap mengikut Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Biasanya kalau emas dibakar, saudara-saudaraku, itu karena dua hal. Yang pertama, agar emas itu lebih murni kadarnya. Yang kedua, agar dapat dibentuk sesuai dengan keinginan dari si tukang emas itu. Apakah emas ini mau dibuat cincin? Apakah emas ini akan dibuat kalung? Apakah emas ini mau dibuat gelang? Ataukah emas ini mau dibuat anting? Atau emas ini mau dibuat emas batangan? Jadi harus dibentuk dulu, dicairkan dulu. Harus masuk peleburan api dulu, saudara-saudara. Begitu juga Tuhan. Mungkin ketika Dia bentuk kita, Dia masukkan kita di dalam sebuah masalah, Dia izinkan kita menghadapi masalah, Dia izinkan kita menghadapi kesulitan, Dia izinkan kita menghadapi persoalan, karena Tuhan ingin membentuk kita sesuai dengan hatinya, sesuai dengan keinginannya yang akan menyenangkan hatinya. Bukankah tujuan terbesar hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan, bukankah tercapai tujuan Allah dalam hidup kita? Bukankah tujuan Tuhan yang kedua supaya kita bisa menjadi bau harum di dunia ini, supaya aroma Kristus, kewanginya Kristus itu terpancar keluar dari hidup kita, sehingga dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan itu perlu pembentukan, saudara-saudara, supaya ketika Dia bentuk kita, Dia mau membentuk kita seturut kehendak dan rencananya. Saudara harus aminkan. Artinya jika Tuhan membakar hidup kita dengan persoalan, dengan masalah, dengan ujian, Tuhan tidak bermaksud untuk menghancurkan kita. Tetapi sebaliknya, Tuhan ingin memurnikan kita. Tuhan mau mendapati kualitas iman kita teruji. Kualitas iman kita semakin murni. Kualitas iman kita semakin tidak bercacat celah. Kedua, karena Tuhan mau membentuk kita sesuai dengan keinginannya. Seperti yang sudah saya bahas, sudah saya sampaikan di awal, agar kita dapat menjadi kesukaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Baca bersama-sama dengan saya 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9. Bergembiralah akan hal ini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Haleluya. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Puji Tuhan, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wow, luar biasa. Betapa bahagianya ketika Yesus menemukan kadar iman kita luar biasa, saudara-saudara. Tapi dikatakan seharusnya tidak mengubah arah hidup kita, tidak mengubah langkah kita kepada dunia ketika pencobaan-pencobaan datang dalam hidup kita. Baca juga bersama-sama dengan saya 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saya mengajak saudara, ketika saudara menghadapi persoalan, menghadapi masalah yang super berat, jangan pernah konsentrasi pada frasa dalam segala hal kami ditindas, dalam segala hal kami habis akal, dalam segala hal kami dianiaya, dalam segala hal kami dihempaskan. Tetapi saya mengajak Anda, fokus kita ada pada kata namun. Ketika kita ditindas namun tidak terjepit, bukankah itu luar biasa? Mengapa tidak terjepit? Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat.
Kami habis akal dikatakan, namun tidak putus asa. Mengapa? Ketika kita sudah habis akal dalam menghadapi persoalan kita, tapi kita tidak putus asa. Mengapa? Karena Tuhan kita bersama-sama dengan kita, turut menyertai kita. Roh Kudus penolong itu akan menolong saudara dan saya. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kenapa? Allah kita itu menyertai kita. Karena Allahmu dan saya adalah Allah Immanuel. Dia beserta dengan kita, saudara-saudaraku. Dikatakan kami dihempaskan namun tidak binasa. Mengapa? Karena tangan Tuhan menopang saudara dan saya. Amin, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi dalam segala hal kami ditindas, namun saya dan saudara tidak terjepit. Amin. Kami habis akal, namun saya dan saudara tidak putus asa. Kami dianiaya, namun saya dan saudara tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun saudara dan saya dikatakan tidak binasa. Karena Tuhan beserta dengan kita. Kekuatannya dan gadanya itu akan membawa kita dan menopang kita, saudara-saudara. Oleh sebab itu, ini adalah ada 3 pernyataan iman yang saudara harus miliki dan saya miliki bersama-sama, yang harus kita teladani dari seorang Ayub yang begitu berat persoalannya, tapi dia bisa menyatakan 3 hal ini sebagai pernyataan imannya, saudara-saudara. Itu di ayat yang ke-10, saudara lihat dari pasal 23 dikatakan, pertama pernyataan iman itu dia katakan, Tuhan tahu keadaan Ayub. Itu bisa kita lihat dari perkataan Ayub, saudara. Ia tahu jalan hidup. Baik saudara waktu tidur, waktu saudara mulai melakukan segala aktivitas, saudara mulai tinggalkan rumah, sampai saudara di kantor, dan apa saudara lakukan di kantor, dan sampai saudara pulang, Tuhan menyertai kita. Dia tahu jalan hidup kita, saudara-saudaraku. Dia tahu hari esok. Saudara nggak tahu hari esok, tapi Tuhan yang kita sembah tahu hari esok. Dia tahu hidup kita, saudara. Jangan berpikir ketika kita menghadapi persoalan Tuhan tidak mau tahu. Dia tahu hidup kita. Dia peduli dengan kita. Amin, saudara. Dia sangat peduli. Dia sangat mencintai kita dan mengasihi kita. Pernyataan iman yang kedua dikatakan, Ayub percaya Tuhan. Ketika Tuhan menguji dia tahu bahwa ujian itu pasti berakhir, saudara-saudara. Itulah sebabnya dia katakan, seandainya ia menguji aku, dia tahu bahwa ada ujian bagi umat Tuhan, ada ujian bagi orang-orang yang dicintai Tuhan, ada ujian bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan ketika Tuhan mengasihi saudara dan saya, kadang dia mengizinkan ujian itu terjadi buat kita. Kita hadapi bersama-sama. Pernyataan yang ketiga, saudara-saudaraku, Ayub percaya setelah pencobaan, setelah ujian selesai, pasti Tuhan akan memberkatinya. Pasti Tuhan mengganti yang hilang, saudara-saudara. Pasti Tuhan melakukan yang terbaik buat kita. Pasti Tuhan akan memberkati kita dengan caranya sendiri. Itulah sebabnya dikatakan, aku akan timbul seperti emas. Ketika Tuhan, saudara-saudaraku, menguji kita, Dia berjanji akan memulihkan kita. Dia berjanji juga akan memberkati kita. Ayub tidak menyangkal pencobaan yang dia alami, tetapi dia melihat jauh melebihi dari pencobaan tersebut. Tuhan tahu, Tuhan akan memberi. Ayub tahu bahwa Tuhan akan memberi upah. Itulah yang Ayub percayai. Aku akan timbul seperti emas. Saya juga berharap itu jugalah yang saudara percayai bersama-sama ketika mendengarkan khotbah ini, saudara-saudara. Baik ketika kita mengalami musim kering, yaitu saat kita tidak punya apa-apa, atau di musim hujan saat kita diberkati, atau ketika kita mengalami musim semi, yaitu saat usaha karir kita mulai naik, atau di musim gugur, yaitu saat kita kehilangan sesuatu, tetaplah katakan, aku akan timbul seperti emas.
Ketika aku dapat menyelesaikan itu semua, Tuhan akan mengganti dengan caranya yang luar biasa. Oleh sebab itu 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, saudara-saudaraku, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Yang penting, saudara-saudaraku, kalau ada pencobaan, selama Allah setia kepada kita, jangan khawatir. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dengarkan ini baik-baik, saudara-saudara. Ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan, dikatakan janji Tuhan adalah pertama, pencobaan itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Janji Tuhan yang kedua adalah ketika kita dicobai, dikatakan itu adalah Dia akan memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya. Artinya ketika Dia izinkan kita mengalami pencobaan, bukan Dia tinggalkan kita, tapi dikatakan Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Yakobus pasal 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Ketika saudara tahan dalam pencobaan, tahan dalam ujian, tahan dalam penderitaan, tahan dalam persoalan, saudara-saudara, dikatakan ia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Wow, haleluya, luar biasa, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak saudara, kalau selama ini cara pandang kita terhadap masalah adalah cara pandang yang salah, hari ini saya mau ajak saudara, ayo kita punya cara pandang yang cerdas, sama seperti Ayub yang sudah dia sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berkata, Pak Kennedy, saya 1-2 bulan ini atau 3 bulan ini tidak habis-habisnya dirundung dengan masalah. Saya menghadapi masalah A belum selesai, masalah B datang, masalah B dan A belum selesai, dan masalah B belum selesai, masalah C datang, dan lain sebagainya. Aku mulai putus asa, Pak Kennedy. Jangan, saudara-saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Pegang dadamu dan katakan, akulah orangnya. Kalau saudara katakan, aku sudah mulai putus asa menghadapi sakit penyakit ini, tapi hari ini datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan menjanjikan kemenangan kepada saudara. Kalau saudara katakan, akulah orangnya, angkat tanganmu dan taruh di dadamu, saudara-saudara. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau berdoa buat saudara hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, taruhlah tanganmu di atas tangan yang sedang menaruh tangan umatmu ada di dada mereka, sebagai bukti penyerahan hidup mereka, sebagai bukti bahwa mereka butuh pertolongan Tuhan. Taruh tanganmu dan beri kekuatanmu, beri jalan keluar, beri solusi. Roh Kudus, penolong kami, beri pertolonganmu yang nyata kepada mereka, sehingga mereka tahu dan memiliki cara pandang yang benar, cara pandang yang cerdas ketika mereka menghadapi tantangan, persoalan, kesulitan yang terjadi dalam hidup mereka. Kami tahu Kau tidak pernah tinggalkan mereka. Tanganmu yang gagah, perkasa dan kuat itu akan menopang mereka. Kami tahu Engkau sedang menyediakan berkat yang luar biasa atas kemenangan yang akan mereka terima. Berikan mereka tetap fokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba berdoa mereka yang sakit dan mulai bosan dan mulai putus asa dengan sakit mereka karena tidak kunjung sembuh. Beritahukan kepada mereka bahwa Engkau peduli dengan mereka, bahwa Engkau tahu siapa mereka, bahwa Engkau tahu apa yang harus Engkau kerjakan buat mereka. Kami tahu Tuhan Yesus, persoalan yang terjadi, masalah yang terjadi, apakah masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah keuangan, apakah masalah karena pekerjaan, masalah karena bisnis, ketika datang terjadi, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Engkau sedang merenda kami, Engkau sedang membentuk kami, supaya kami seturut kehendak dan rencana Tuhan
dan hidup kami semakin memuliakan nama-Mu. Pasti kami menjadi pemenang, bahkan Engkau berjanji lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus. Sekali lagi kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu, sehingga kami layak untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kami tahu ketika kami masuk dalam perjamuan kudus, Engkau bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu, sekali lagi, layakkan dan kuduskan kami, basuh kami dengan kuasa darah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudaraku, saya ajak saudara hari ini ambil roti saudara, pegang, dan bisa dibagikan roti yang sudah disediakan oleh gereja kepada saudara. Saudara pegang roti saudara dan mulai memandang Tuhan. Saudara tidak boleh hanya berdiam. Ucapkan syukur saudara. Yesus telah mati buat saudara. Yesus menggantikan saudara. Dia mau rela ada di atas kayu salib supaya saudara tidak mengalami penderitaan. Oleh sebab itu saudara harus bersyukur kepada Dia. Saya mau ajak saudara membaca sebelum saudara makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan ini. Paulus mengingatkan kita bersama-sama, dikatakan di 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 27 sampai dengan 29 dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi saudara, langkah pertama, saudara minta kekudusan dari Tuhan, mengampuni dosa-dosa saudara. Langkah kedua, saudara akui bahwa ini adalah tubuh dan darah Tuhan. Setelah itu saudara masuk, bawa rasa bangga, rasa syukur saudara, bawa rasa bangga saudara memiliki Tuhan Yesus yang telah mati buat saudara. Angkatlah rotimu tinggi-tinggi dan pandang Tuhan, dan izinkan Dia menjamah rotimu dan memberkatinya, sehingga Dia menyatakan kemuliaan, Dia menyatakan kuasanya, dan Dia juga menyatakan mujizatnya kepada saudara dan saya pada saat saudara masuk dalam perjamuan kudus ini. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan roti itu sudah ada di tangan saudara, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah cawan saudara di hadapan Tuhan, dan sekali lagi izinkan Tuhan menjamahnya. Dia izinkan Dia menyatakan mujizatnya. Kalau saudara hari ini ingin supaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu, Dia ingin menyembuhkan, Dia ingin memberikan kekuatan baru kepadamu, Dia ingin menyatakan pertolongannya nyata kepadamu. Hari ini biarkan saya berdoa, biarkan Tuhan menyatakan sesuai dengan iman dan permohonanmu di hadapan Tuhan. Kalau engkau memohon berkat Tuhan, terjadilah kepadamu, datang berkat Tuhan memenuhimu. Kalau engkau mau memohon kepada Tuhan mujizat kesembuhan oleh kuasa bilur-bilurnya, pagi ini Dia menjamah engkau dan menyembuhkan engkau. Kalau engkau memohon kekuatan dari Tuhan, maka pagi ini saya berdoa supaya kekuatannya menyertaimu, dan kekuatannya membuat engkau kembali bangkit dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, datanglah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menjamah dan memberkati cawan saudara. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Mari saya ajak saudara meminumnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan. Pujilah Dia, sembahlah Dia. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Bawa rasa syukurmu, saudara, rasa banggamu kepada Dia. Katakan, aku mencintaimu Tuhan Yesus. Aku mengasihimu Tuhan Yesus. Aku begitu bangga memiliki Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah mati buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau rela menggantikan kami, sehingga kami tidak dihukum karena dosa dan perbuatan-perbuatan jahat kami. Terpuji-pujilah Engkau. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang nyata yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan-Mu. Terima kasih kehadiran-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Angkat tangan saudara hari ini, karena saudara akan menerima berkat dari Tuhan kita. Saudara akan menerima penyertaan dari Tuhan kita. Saudara akan menerima kekuatan dari Tuhan kita. Saudara akan menerima janji-janji Tuhan. Angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu dan hidup saya, rumah tanggamu, anak-anakmu, serta hari-harimu mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara. Saudara yang menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Menyikapi pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak dapat bertemu atau mengadakan esensi seperti biasa, maka GSDA Efrata Pagarsi telah mengadakan esensi online, baik melalui WhatsApp video call ataupun Google Meet. Kami berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat bergabung bersama dengan kami. Setiap pertemuan akan diadakan selama 15-30 menit dalam 2 atau 1 minggu 1 kali. Kita akan saling menguatkan, sharing bersama, dan juga berdoa sehingga kita menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam menjalani hidup di masa sekarang ini. Yuk bergabung. Hubungi saya ataupun Ibu Yuli di nomor 0813 2009 2343. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Efrata Kids, apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik aja ya. Dikarenakan pandemi COVID-19 ini, kita sudah tidak bertemu kurang lebih hampir 3 bulan. Oleh karena itu, kita akan bertemu secara online setiap hari Minggu. Kelas Batita dan Balita akan diadakan jam 10 pagi melalui Google Meet. Kelas Pratama dan Madya akan diadakan jam 4 sore melalui WhatsApp video call. Kelas Tunas Remaja akan diadakan jam 7 malam melalui WhatsApp video call juga. Jangan sampai ketinggalan ya, segera hubungi saya di nomor 0895 3437 90970. Sampai ketemu semuanya. God bless you. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSDA Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA
SPKH dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 1. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 2. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSCA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSCA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.